dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjunjung tinggi ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, untuk kesempatan ini, di kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita ya dengan surat yang baru, yaitu surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq kemarin kita sudah selesai di surat An-Nas dan kita akan masuk surat Al-Falaq, yaitu surat sebelumnya ya. Sebelumnya, karena kalau dalam urutan surat Al-Falaq ini urutan ke-113 ya, surat An-Nas itu surat terakhir, 114. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat Al-Falaq ini ya, dia termasuk kepada surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di Mekah. Surat ini dan surat sesudahnya diturunkan secara bersamaan. Surat ini itu masuk surat Al-Falaq dan sesudahnya yaitu surat An-Nas itu diturunkan secara bersamaan dan turun sesudah surat Al-Fil. Termasuk pada surat Mufassal minggu kemarin atau minggu sebelumnya kita sudah bahas apa itu surat Mufassal. Ya, surat Mufassal itu adalah surat-surat pendek karena banyaknya pemisah ya. Jadi ayat-ayatnya pendek, banyak dipisahkan oleh ayat-ayat, dan ada juga yang mengatakan dinamakan surat Mufassal. Kenapa? Karena banyak dipisahkan oleh basmalah. Terdiri dari 5 ayat, ya, kemudian 23 kata dan 71 huruf. Ya. Jadi katanya itu ada 23 dan hurufnya ada 71 huruf. Jadi kalau kita membaca surat Al-Falaq, ya, maka kita akan mendapatkan 710 kebaikan. Masya Allah ya. Suratnya pendek, ya, tidak membutuhkan waktu yang lama, juga tidak terlalu sulit dalam membacanya, ya, akan tetapi Allah janjikan untuk kita ketika membacanya itu apa? 710 kebaikan ya. Masya Allah. Apalagi kalau kita membaca surat yang lebih panjang gitu ya. Kemudian dia termasuk surat ke-13 dalam urutan surat dalam Al-Qur'an yang terdapat di juz 30 ya. Sedangkan menurut susunan turunnya ia merupakan surat ke-21. Ya, jadi kalau dari susunan turunnya itu ke-21, sedangkan di susunan surat dalam Al-Qur'an ya, dalam penulisannya itu surat ke-113. Dinamakan Al-Falaq karena diawali oleh kata Al-Falaq ya, yang artinya waktu subuh. Nah, sekarang kita masuk ke nama lain dari surat Al-Falaq ya. Seperti di surat An-Nas ya, surat An-Nas pun memiliki nama lain ya, yaitu ada 3 ya sama. Nah, surat Al-Falaq juga ada 3 ya, ada 3 nama lain di surat Al-Falaq, yaitu yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kita bisa menyebutnya surat Al-Falaq, juga kita bisa menyebutnya surat Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kedua adalah Al-Mu'awwidzatul Ula ya. Al-Mu'awwidzatul Ula itu apa? Yaitu surat meminta perlindungan yang pertama. Kalau An-Nas itu Al-Mu'awwidzatus Tsaniyah yang kedua. Gitu. Yang pertamanya apa? Al-Falaq. Maka disebut Al-Mu'awwidzatul Ula. Kemudian yang ketiga ini pun sama.
seperti surat An-Nas, yaitu al-musyaqsyatain, ya, atau al-muqashsyatain. Yaitu apa? Surat-surat yang bisa menjauhkan kita dari kekufuran, ya, bisa menjauhkan kita dari kemunafikan, ya. Karena memang di surat Al-Falaq dan di surat An-Nas itu kita benar-benar diyakinkan oleh Allah, ya, bahwa hanya Allah lah yang bisa melindungi kita dan yang berhak dimintai perlindungan, ya. Tidak ada satu orang pun selain Allah, ya, tidak ada zat apapun selain Allah yang bisa melindungi kita atau yang bisa memberikan perlindungan kepada kita, ya, dengan sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam kedua surat ini, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, ya. Itu sangat cukup membuat kita yakin dan terhindar dari kekafiran. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam surat An-Nas dan surat Al-Falaq, ya. Sehingga ketika Allah menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, bahwa Allah akan mencukupkan hambanya, yaitu melindunginya dari segala macam keburukan dan kejahatan, maka kita sangat yakin dengan hal ini, ya. Maka itulah yang dimaksud dengan surat Al-Musyaqsyatain atau Al-Muqashsyatain, ya. Karena isinya yang memberikan keyakinan, penjelasan dan ketenangan kepada kita, ya, bahwa Allah lah zat yang maha luar biasa, zat yang maha berkuasa, ya, zat yang maha mengatur segalanya, ya, sehingga hanya dialah yang bisa memberikan perlindungan, ya, yang bisa memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Oke. Kemudian cara membaca surat Al-Falaq. Ya. Kalau ketika surat An-Nas, ya, ada 3 cara membaca surat An-Nas. Nah, kalau di Al-Falaq, ya, ini tidak ada perbedaan dalam membaca surat Al-Falaq kecuali dalam qiraah Warosh An-Nafi. Ya, dalam qiraah Warosh An-Nafi, kata qul a'udzu dengan memindahkan harokat hamzah ke lam sukun, yaitu ula, gitu. Hamzahnya kan harokatnya fathah a. Nah, dipindahkan ke harokat lam yang sukun. Jadi qul a'udzu, ya. Oke. Selanjutnya, keutamaan surat Al-Falaq tidak saya jelaskan kembali, ya. Sama persis dengan keutamaan surat An-Nas, ya. Saya lewat saja. Nah, sekarang kita masuk ke tafsirnya, ya. Ini pun tafsirnya saya belum selesai semua, ya. Untuk ayat ke-4 dan ke-5-nya kita pending dulu, karena mungkin penjelasannya ini akan luas, ya, untuk ayat ke-4 dan ke-5, gitu, ya. Oke. Ayat yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah oleh Muhammad bahwa aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, ya. Falaq itu tadi nanti akan dijelaskan ada beberapa makna Al-Falaq. Seperti kita sudah jelaskan di pertemuan dalam tafsir surat An-Nas, bahwa Qul adalah gambaran, ya, ada beberapa penjelasan atau indikasi di kata qul, ya, yang salah satunya adalah bahwa qul ini seolah-olah Allah itu mengajak kita, ya, umatnya berbicara, gitu, ya. Mungkin di sini secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ya. Akan tapi bahwa Al-Qur'an ini, sekali lagi, Al-Qur'an ini bukan khusus untuk Nabi Muhammad, bukan khusus untuk orang Arab, tapi untuk semua hamba-hamba Allah, gitu, ya. Sehingga di sini kita seperti diajak berdialog, ya, diajak berbicara, gitu. Katakan olehmu, gitu, ya.
Ini merupakan kehormatan ya, kehormatan bagi kita ya, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an, sehingga seolah-olah kita ini, oh Allah itu berbicara ya dengan kita gitu ya. Ini nih cara, kata Allah, inilah cara Allah melindungi kalian itu dengan, ayo kalau kalian terkena ini gitu ya, ayo ucapkan ini ya, seperti itu. Dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan penjagaannya yang luar biasa gitu ya, dengan jaminannya yang sangat luas gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan Al-Falaq. Ya, kemudian Rob juga kita sudah mengetahui ya bahwa Rob itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus, yang memberi rizki ya, yang apalagi yang melindungi, yang menguasai, itu Rob ya. Kemudian Al-Falaq ini juga a'udzu itu menggunakan kata kerja mudhari ya, fi'il mudhari, itu kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Karena memang kita harus meminta perlindungan kapanpun ya, dimanapun. Karena itu tadi, karena setiap orang itu ada korinnya ya, ada pendampingnya ya, sehingga korin ini dia mengalir dalam darah manusia ya, sehingga dia tahu kapan kita lalai, kapan kita ingat kepada Allah ya. Jadi setiap ada celah maka dia akan beraksi ya. Nah. Sekarang kita masuk ke makna Al-Falaq. Ibnu Katsir menyebutkan beberapa makna Al-Falaq ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan ada beberapa makna Al-Falaq. Yang pertama adalah waktu subuh. Ya, ini menurut Jabir dan ulama yang lainnya. Waktu subuh gitu. Karena falak itu seperti membelah malam gitu ya. membelah kegelapan ya menjadi cahaya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah makhluk. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Makhluk. Al-Falaq artinya memisahkan sesuatu dari yang lainnya, ya, memecahkan sesuatu dari yang lainnya. Fatoro, kholako, falako, ya, mempunyai arti yang sama, yaitu apa? Menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada. Ya, kita sering membaca kholako, ya, kholaqakum min nafsin wahidah, ya, kemudian fatiris samawati wal ard, ya, pencipta langit dan bumi, ya, falaqada faliqul isbah gitu ya. Itu artinya apa? Menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada. Maka al-falaq berarti semua makhluk Allah dan semua yang terpecah dan dihasilkan darinya. Maka Rabbul Falaq sebanding dengan Rabbul Alamin. Kalau tadi al-falaq itu makna yang pertama adalah waktu subuh, makna yang kedua adalah semua makhluk, ya, karena makhluk itu asalnya tidak ada, gitu ya. Kemudian Allah menciptakan dari yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu adalah makhluk, ya. Makhluk itu bisa manusia, ya, bisa jin, kemudian tumbuhan, hewan, ya, pokoknya semua yang terpecah, yang muncul, ya, itu disebut dengan makhluk. Kemudian yang ketiga adalah nama sebuah penjara di dalam neraka jahanam. Ya, nama sebuah penjara di dalam neraka jahanam, apabila pintunya dibuka, maka semua penghuni neraka menjerit karena panasnya yang sangat. Ya, itu makna yang ketiga. Makna yang keempat adalah nama sebuah sumur di dasar neraka jahanam yang mempunyai tutup. Ya. Yang kelima, nama lain dari neraka jahanam. Nah, maka di sini kita jelaskan ya mana yang lebih kuat dari lima pendapat ini, dari 5 makna ini, mana yang lebih kuat. Nah, ini ada sebuah hadis marfu yang berpredikat munkar dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-falaqu jubun fi jahannama
mughatta, ya. Falak adalah sebuah sumur di neraka jahanam yang mempunyai penutup. Ya. Sanad hadis ini gorib katanya, dan predikat marfunya tidak sahih. Makanya di sini disebut dengan hadis munkar. Hadis munkar itu apa? Hadis munkar itu adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, gitu, ya. Jadi nanti ada salah satu syarat hadis sahih itu apa? Yaitu tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Nah, hadis munkar itu termasuk pada hadis dhaif, hadis yang lemah. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan rawi yang lebih thiqat, dengan rawi yang lebih kredibel, ya, dengan hadis yang lebih sahih, ya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan landasan hukum, begitu, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, maka Ibnu Jarir, ya, menyimpulkan dari 5 pendapat ini, Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu apa? Yaitu yang mengatakan bahwa sesungguhnya falak itu adalah subuh. Ya, jadi arti falak itu adalah subuh. Pendapat inilah yang sahih dan dipilih oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Jadi tadi ada 5 pendapat, 5 makna tentang al-falak. Ya. Yang paling kuat itu apa? Yang paling kuat itu adalah yang mengartikan bahwa al-falak itu subuh. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Ya, ayat yang kedua adalah min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan, atau dari kejahatan makhluknya, ya. Dari kejahatan makhluknya. Yaitu dari semua kejahatan makhluk, ya. Bisa dari jin, dari manusia, ya, dari hewan. Nah, maka Allah meminta kita berlindung, ya, dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Ini berarti kita pun harus berlindung dari kejahatan diri kita, karena kita pun termasuk kepada makhluk Allah, gitu, ya. Maka ada ayat inna nafsa la ammarotum bisu'i. Ya. Karena jiwa ini terkadang selalu menyuruh kepada kejelekan, kepada keburukan, gitu, ya. Karena tadi itu kan ada korin itu, ya, pendamping yang selalu mencari celah kosongnya kita, mencari celah lalainya kita, ya, untuk menggoda. Maka kita pun harus berlindung dari diri kita. Makanya ada di zikir pagi itu apa? A'udzubika min syarri nafsi, gitu kan? Min syarri nafsi. Emang kalau kejahatan diri itu apa sih wujudnya, gitu, ya? Wujud kejahatan diri itu apa sih? Kan kita nggak mungkin, gitu kan, berbuat jahat pada diri sendiri, gitu kan? Kita nggak mungkin menzalimi diri sendiri, kata siapa, ya. Nah, kejahatan diri sendiri itu berwujud apa? Berwujud ujub, ya, membanggakan diri sehingga kita lupa, ya, asal usul kita, ya, dari mana kita mendapatkan kenikmatan ini. Terkadang begitu kan? Wah, ini hasil jerih payah saya. Ini karena saya pintar, ini karena saya itu ujub, ya, membanggakan diri. Dan otomatis ini, ya, ujub ini yang akan menjauhkan kita dari i'tirafun ni'am, dari apa? Mengakui nikmat itu dari Allah, ya. Otomatis kita akan jauh dari kata bersyukur, ya. Maka kata Allah apa? Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu, ya. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambahkan, ya, rasa syukurmu. Otomatis menambahkan rasa syukur itu apa? Menambahkan nikmat, begitu kan? Tapi kalau kamu kufur, ya, tidak mengakui nikmat itu dari Allah, ya, bahkan dengan ujub, ini kan saya hasil kerja saya, misalnya, gitu kan. Ini saya kerja dari pagi sampai malam, ya inilah hasilnya, hasil jerih payah saya ini, gitu. Maka dia tidak akan bersyukur. Otomatis dengan itu justru dirinya lah yang menghalangi dari bertambahnya nikmat. Dirinya lah yang menghalangi dari keberkahan yang Allah titipkan dalam nikmat itu, gitu, ya. Itu kan otomatis kejahatan diri, gitu. Yang harusnya dia ketika diberi kenikmatan itu bahagia, gitu kan,
kemudian bertambah dekat dengan Allah gitu. Tapi ini tidak terjadi ya karena sifat ujubnya gitu ya. Otomatis kalau yang ujub, oh berarti kalau saya kerja sekian jam saya dapat segini, oh berarti saya harus nambah pekerjaannya, harus nambah durasi waktu, durasi bekerjanya gitu kan. Nah, kalau saya nambah durasi bekerjanya, pasti saya akan bakal dapat yang lebih begitu ya. Nah, rumusnya kan sebenarnya tidak seperti itu ya, bahwa bahwa ketika kita ingin bertambah nikmat dari Allah ya, rumusnya itu bukan dengan menambah jam kerja, itu bukan, tapi dengan apa? Dengan bersyukur. Nah, cara mengaktualisasikan syukur itu apa? Ya, bahwa kita menggunakan mengerahkan semua potensi yang ada dalam diri kita ini untuk apa? Ya untuk itu, untuk dakwah. Ya, untuk dakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya, bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya, bukan untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita sendiri, tapi bagaimana kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain gitu ya, begitu. Atau misalnya ya bukan dari ujub aja gitu, seperti iri ya, dengki gitu ya. Jadi hasud itu apa? Hasud itu adalah mengharapkan nikmat orang lain itu hilang ya. Misalnya kalau di Sunda makan sirik gitu ya. Sirik teh bukan sirik menyekutukan Allah, bukan. Sirik teh ya dengki teh ya gitu. Jadi dia sibuk gitu ya. Pikirannya ya, fisiknya sibuk gitu ya. Bagaimana caranya agar nikmat itu hilang dari diri orang itu gitu ya. Dari diri orang lain gitu. Maka justru kita membuang-buang waktu, membuang-buang energi, membuang-buang potensi kita gitu ya, hanya untuk apa? Untuk penyakit hati itu ya, penyakit iri itu ya. Sehingga luar biasa ketika ada manusia ya, yang ketika ada hamba Allah yang sudah ada pada titik gitu ya, bahwa saya tidak peduli dengan ucapan orang lain, saya sudah tidak peduli dengan penilaian orang lain ya. Yang saya khawatirkan adalah ketika Allah gitu sudah tidak peduli dengan saya, kan begitu. Itu luar biasa. Maksudnya pasti orang seperti itu sudah melewati berbagai rintangan, sudah melewati berbagai sakit hati gitu ya, berbagai sakit hati, sehingga dia sudah tidak percaya lagi kepada makhluk gitu ya, sudah tidak mau bersandar lagi kepada makhluk. Ya. Jadi dengan ujian ya, rintangan yang dia hadapi, ya, kemudian dia berkesimpulan bahwa iya ya, tidak ada yang bisa saya jadikan sandaran gitu ya, bahwa semua sandaran itu lemah gitu ya kan, selemah rumah lebah gitu ya, ketika dia sandarin langsung hancur gitu. Nah, itulah bersandar kepada manusia itu seperti itu, bersandar kepada makhluk itu seperti itu ya. Sedangkan Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu Allah gitu ya, bahwa ketika kita bersandar kepada Allah, maka kekuatannya itu kita selalu mendapat kekuatan gitu ya. Jadi bukan menjadi lemah gitu, justru kita menjadi kuat ketika bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu ya zat yang maha kuat, ya zat yang maha hidup, zat yang tidak pernah tidur gitu ya, dan zat yang bisa memberikan kekuatan kepada kita ya. Kemudian pelit ini juga kejahatan diri ini juga ya, pelit. Makanya ada di surat apa nih yang ibu-ibu baca ya, saya kasih lingkaran ini di surat An-Nahl ayat 71 ya. Ini jelek banget gitu ya ayat ini gitu. Terkadang kan kita bertanya-tanya gitu, kenapa orang ini gitu ya, padahal dia pelit gitu ya, tapi kenapa rezekinya banyak banget gitu. Ya, kenapa orang ini dikasih hartanya banyak gitu kan, mau ini enak gitu ya, tapi kenapa kok yang ini? Nah, begitu terkadang kita ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Maka Allah jawab nih di Quran surat An-Nahl ayat 71 ya. Nanti ibu-ibu kalau yang suka tilawah pasti akan melewati ayat ini ya, silakan aja dibuka gitu,
bahwa Allah memberikan meluaskan rezeki kepada seorang dan membatasinya kepada yang lain. Akan tetapi, nah di sini Allah itu tidak sampai di situ menjelaskan itu, gitu ya. Kalau di situ Allah mah nggak adil gitu kan, ya nggak, Allah mah nggak adil atau kalau gitu mah gitu ya. Tapi di situ Allah membatasi lagi setelah ayat itu, ya, bahwa yang diberi kelebihan dalam harta gitu kan, silahkan ya diberikan kepada alama malakat aimanukum, ya gitu. Di situ silahkan ya di apa namanya dilihat terjemahnya gitu, bahwa sebenarnya kelebihan harta kita itu bukan hak kita, itu hak orang lain begitu ya. Nah, itu kejahatan diri ya. Makanya benar sekali ketika kita a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku, yaitu berupa sifat-sifat itu, atau dari penyakit hati yang lain, suudzon ya gitu. Gitu, overthinking gitu, padahal mah apalagi overthinking gitu ya, padahal mah tidak terjadi, tapi kita sudah membayangkan, wah ini kalau gini, wah gitu. Jadi muncullah kekhawatiran, muncullah ketakutan, gitu kan ya. Kalau kejahatan manusia kita juga sudah tahu ya, kejahatan manusia baik berupa verbal, fisik gitu kan ya, atau yang lainnya, kejahatan hewan ya, bahkan apa namanya, nyamuk saja ya bisa membuat kita sakit, maksudnya bisa menyebabkan kita sakit gitu kan, nyamuk saja. Nah, di sini nih bagus nih ada perkataan Imam Al-Ghazali ya. Imam Ghazali menyebutkan pintu-pintu yang dapat dimasuki setan. Ya, yang dapat dimasuki setan yang pertama adalah pintu amarah. Nah, ya, pintu amarah ini salah satu pintunya setan. Jadi memang setan itu menembuskan gitu ya, menyulut gitu ya, menyulut api kemarahan ya dalam diri manusia, sehingga apa? Sehingga dia bisa memperkeruh ya, dia bisa menguatkan amarah itu gitu ya, bisa membuat lebih dahsyat amarah. Maka ketika kita marah kan ada oleh Allah gitu ya, oleh Allah dijelaskan gitu, kalau kita marah, gitu, lagi berdiri, duduk gitu, kalau lagi duduk gitu kan masih marah, berbaring gitu kan. Kalau masih marah juga berwudu gitu ya. Ini memang meregulasi emosi ini ya, khususnya amarah ini memang butuh butuh latihan gitu ya, dan butuh doa juga, butuh bimbingan dari Allah. Apalagi bagi orang tua yang punya anak ya. Nah, keluar nih anaknya. Mau disebutin enggak kok, saya mah nggak bikin ibu marah. Ya, bagi orang tua yang sedang mendidik anak gitu ya, apalagi anak balita, itu kan terkadang menggemaskan gitu ya. Menggemaskan. Makanya di sini butuh bagaimana kita mengelola emosi gitu ya. Dan memang kita tidak bisa meluapkan emosi itu ke anak gitu ya, karena dia juga belum mengerti gitu kenapa ibu marah atau gitu ya. Makanya luar biasa nih ya, Umar bin Khattab, wah ini suami yang luar biasa nih. Umar bin Khattab itu ketika pulang istrinya marah itu beliau diem gitu ya, padahal mah Umar itu kan kalau di luar itu kal asad gitu ya, seperti singa gitu. Tapi ketika melihat istrinya atau mendapati istrinya sedang marah, ya Umar itu diam gitu. Kenapa? Karena Umar itu peka. Ya, Umar itu paham gitu. Kenapa istrinya marah? Ya. Bahwa mungkin orang-orang melihat bahwa pekerjaan ibu rumah tangga gitu, cuma masak, nyapu, ngepel, ngurus anak gitu. Cuman ngurus anak gitu. Gitu ya. Padahal ya ibu itu gitu, dia sering banget pengen marah tapi dia menahan gitu ya, menahan banget gitu ya, sampai istilahnya mah ada kantung marahnya itu ya. Kantung marahnya itu yang asalnya kosong
terisi gitu ya, karena dia menahan itu terisi. Kemudian ketika sudah penuh, meluaplah ya, keluarlah gitu amarahnya. Nggak masalah ya, nggak masalah, itu suatu hal yang wajar gitu. Dan biasanya kita menumpahkan amarahnya itu kan mungkin kalau ke anak tidak fair ya, tidak fair karena mereka masih kecil. Kadang kita meluapkannya kemana? Ke suami gitu. Nah, suami itu harus paham gitu. Oh, ini kantung marahnya udah penuh nih, butuh ditumpahkan. Ya, maka suami siap menampung, ya, siap menampung, siap mendengarkan, siap diam gitu kan, siap menenangkan. Nah, begitu Umar pun seperti itu. Oh, ini kantung marah istri saya udah penuh nih gitu ya, dengan berbagai permasalahan dan problematika di rumah gitu ya. Maka Umar diam gitu ya. Nah, inilah makanya saya tuh pengen pengen menelisik lebih dalam gimana ya rumah tangganya Abu Bakar gitu ya. Ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, istrinya nggak komplain gitu ya, luar biasa gitu. Gimana sih rumah tangganya, gimana sih mendidik istrinya gitu kan ya. Kemudian wah, istrinya luar biasa. Kemarin aja saya nonton Buya Hamka ya, film Buya Hamka, itu baru istrinya Buya Hamka gitu, tapi Masya Allah gitu, begitu supportnya kepada suaminya ya, sehingga dia bisa berdakwah gitu. Ini Abu Bakar gitu kan, Umar gitu, Masya Allah ya. Nah, jadi dari pintu amarah ini mah kayak curhat gitu ya. Kayak curhat, nggak tahu saya aja gitu yang mengalami pengen marah gitu, udah kesel gitu, tapi masa gitu marah ke anak gitu kan, nggak mungkin gitu kan gitu. Oke, kemudian pintu syahwat ini juga pintu ini ya, perempuan yang banyak ya, pintu syahwat. Jadi syahwat itu apa kalau perempuan, maka banyaknya keinginan gitu ya, banyaknya keinginan gitu ya, nggak butuh juga karena ingin ya. Nah, itu juga syahwat gitu ya. Kemudian pintu dengki yang tadi sudah kita bahas ya, pintu iri hati ya, pintu makan dan minum secara berlebihan ya. Karena kalau udah makan dan minum secara berlebihan, ujung-ujungnya ngantuk gitu kan. Ujung-ujungnya ngantuk ya, malas untuk beribadah gitu. Nah, itu pintu-pintu setan gitu ya. Pintu cinta dunia. Nah, ini ya, pintu cinta dunia ini yang apa istilahnya itu, cinta dunia itu al-wahnun ya, al-wahnu ya, cinta dunia gitu. Jadi dunianya disimpan di hatinya, bukan di tangannya gitu ya. Nah, jadi kalau hatinya sudah dipenuhi oleh dunia, tidak ada ruang untuk akhirat, dan ini akan menjadi kebinasaan untuk orang itu ya. Dan cinta dunia ini akan merasuki semua manusia ya gitu kan ya. Kan ada tuh hadis yang menjelaskan kata Rasulullah SAW gitu ya, andaikan seorang itu ingin emas satu gunung, kemudian sudah diberikan, pengen lagi ya gunung yang kedua, gunung emas yang kedua, pengen lagi gunung emas yang ketiga gitu kan, tidak ada puasnya ya. Maka di sini kita meminta kepada Allah sifat qanaah ya, sifat qanaah. Ada nggak ya? Wattuqa wal afafa wal ghina ya, itu ya doanya itu ya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, wal ghina, ya Allah, hamba meminta kepadamu, hamba memohon kepadamu al-ghina. Ya, apa? Perasaan cukup, ya, selalu merasa cukup. Ya, selalu merasa cukup, bukan cukup merasa cukup dalam hal ibadah, bukan gitu ya, tapi hal dunia itu merasa cukup. Ya udahlah, saya cukup. Ya, saya makan bisa, saya sudah dapat ini itu gitu ya. Saya merasa cukup. Karena dari merasa cukup inilah, maka dia akan mengkontribusi, dia akan mendistribusikan nikmat yang Allah berikan kepada dia itu untuk apa? Untuk orang lain gitu ya. Bagaimana agar orang lain pun merasakan ini begitu. Tapi kalau sudah cinta dunia gitu kan, dia tidak merasa cukup gitu ya, boro-boro berbagi gitu ya. Harta yang banyak aja untuk dia tidak cukup gitu ya. Boro-boro berbagi, Mas, pasti dia akan terus menimbun lagi.
Berarti betul lah kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpul hartanya dan menghitung-hitungnya. Jadi orang yang suka ngumpulin harta mah pasti suka berhitung. Ya, karena kalau kalau hartanya sedikit mah ngitungnya juga kagok gitu ya. Tapi kalau hartanya banyak, wah ini udah 1 juta nih. Kalau saya sedekahin 100.000, nanti nggak genap 1 juta nih. Nanti aja lah, nanti aja. Udah mendekati 2 juta, aduh ini udah mau mendekati 2 juta, misalnya tinggal 200.000 lagi, saya nyari 200.000 lagi, aduh ini 2 juta, kalau saya sodakohin 50, atau nanti nggak genap 2 juta, begitu, seterusnya, gitu ya. Dia mencari angka genap yang lain, ya, tidak akan ada angka ganjil, gitu. Jadi menghitung harta, aduh ini kalau ini nggak akan, nah seperti itulah ya. Jadi itu juga salah satu pintu yang akan dimasuki oleh setan, itu pintu cinta dunia. Kemudian pintu tergesa-gesa. Pintu tergesa-gesa ini adalah dia diakibatkan oleh tidak bisanya mengatur waktu, ya, tidak tahu prioritas gitu ya, mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak gitu ya. Taqdimul aham minal muhim, kan harusnya begitu. Jadi mendahulukan yang lebih penting dari yang penting, ya, itu skala prioritas gitu. Makanya kalau orang tidak punya skala prioritas, ya gitu, tergesa-gesa terus ya. Dan pintu berburuk sangka kepada sesama umat manusia. Wah, ini juga mengotori hati, ya, mengacaukan pikiran, ya, berburuk sangka gitu. Padahal mah sebenarnya tidak terjadi itu, ya. Terkadang gitu ya, ini mah saya ya Bu ya. Terkadang ketika kita berburuk sangka teh nggak terjadi sebenarnya itu teh. Sebenarnya nggak kayak gitu, ya. Faktanya nggak kayak gitu, ya. Makanya inna ba'dadh-dhanni itsmun, kan begitu ya. Ya, sebagian dari sangkaan kita itu adalah dosa. Kenapa dosa? Karena sangkaan-sangkaan itu buruk dan kadang memperkeruh gitu, ya, memperkeruh gitu. Sehingga kita sibuk, kemudian lalai beribadah, ya, dan hal yang lain. Nah, itulah pintu-pintu yang akan dilalui oleh setan. Mudah-mudahan dengan kita tahu pintu-pintu ini, ya, kita bisa sedikitnya bisa mengunci gitu ya, bisa menutup, meskipun belum bisa menutup rapat banget gitu ya, tapi setidaknya tidak membuka pintu-pintu itu ya, tapi kita sedikit-sedikit menutup gitu ya, sedikit menutup dengan latihan gitu ya, dan dengan meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah, maka mudah-mudahan kita bisa menutup rapat-rapat pintu itu sehingga tidak ada kesempatan untuk setan ya memasuki pintu-pintu ini. Kemudian Imam Ghazali juga menggambarkan setan ini seperti anjing kelaparan. Ya. Luar biasa ya gambarannya gitu ya. Anjing kelaparannya menakutkan gitu ya, anjing kelaparan. Nggak lapar aja, kalau ada anjing yang berkeliaran kita lari. Ya, lari gitu kan. Dulu saya pernah waktu di Bandung ya. Waktu di Bandung kalau mau ke masjid subuh-subuh itu, nah di masjid itu di samping dua rumah sebelum masjid itu rumahnya orang Kristen gitu ya, dan entah kenapa orang Kristen ini ya dia mencarkan atau melepaskan si anjingnya teh waktu subuh gitu, di saat orang-orang mau ke masjid gitu. Jadi saya tuh kalau mau ke masjid gitu ya subuh-subuh gitu sama biasa ngaji sama ibu-ibu. Saya waktu itu masih aliyah ya, masih aliyah, tapi ngaji bareng ibu-ibu, bareng bapak-bapak. Nah, setiap mau ke masjid itu si anjing teh udah bertengger di depan rumahnya ya tanpa ikatan gitu. Otomatis ada kita teh takut tuh, anjing mah suka ngikutin gitu, suka apa namanya ngejar gitu kan ya. Maka kadang harus muter gitu ya. Nah, harus muter dulu nyari jalan lain gitu. Ya. Apalagi ini anjing kelaparan. Ya. Kita bayangkan begitu buasnya dia ketika begitu buasnya anjing kelaparan ini gitu. Ya. Jadi apapun akan dia cari gitu kan, ya. Nah, seperti itu anjing kelaparan yang selalu mendekat, ya, selalu mendekat gitu. Jadi kita ini sebagai sebagai
santapannya gitu ya, seolah ini nih santapan saya gitu ya. Kalau hati kita kotor, nah hati nih ya, kalau hati kita kotor itu berarti apa? Yaitu penyakit-penyakit itu ya yang tadi ujub, suudzon, ya, dengki, gitu ya, sombong, gitu. Dalam arti banyak santapan setan yang tadi itu ya, maka ia akan terus menyerang, ya, akan terus menyerang. Makanya orang kalau misalnya dia sudah benci ke seseorang, ya terus saja mikirin itu terus gitu ya. Tidak ada waktu yang tidak ada waktu tanpa misalnya berpikir jahat lagi, begitu. Ya, makanya benar-benar ketika kita sudah diserang perasaan seperti itu ya, maka langsung meminta kepada Allah, ya Allah, hamba berlindung, hamba sudah lelah dengan dengan kondisi ini gitu ya Allah, bantu hamba gitu ya, agar setiap waktu hamba itu agar engkau sibukkan hamba dengan ketaatan kepadamu. Nah, ya, maka Allah, insya Allah Allah akan bantu gitu ya. Maka kita akan menjadi orang yang produktif sehingga melupakan hal-hal yang tidak penting ya, sampah-sampah atau toksik gitu ya. Kita tidak pikirkan itu ya. Kita lebih menyelami ke dalam diri kita gitu ya. Jadi bagaimana, apa aja sih kekurangan diri ini? Nah, bukan hanya melihat kekurangan orang lain gitu ya. Kadang-kadang kita sibuk melihat kekurangan orang lain gitu ya, menilai kekurangan orang lain, tapi kita lupa juga, apa ya saya teh, kenapa ya saya itu begini ya Allah gitu ya. Hamba berlindung dari sifat ini ya Allah. Nah, begitu. Nah, si setan ini nih tidak akan lari hanya dengan gertakan atau dengan membaca ta'awud atau hauqalah. Jadi kalau misalnya hatinya kotor, ya meskipun kita berlindung, misalnya membaca ta'awud, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau la haula wala quwata illa billah, ya. Tapi kalau hati kita tidak bersih, ya hati kita masih kotor, maka ini tidak akan berfungsi. Ya, ini kata Imam Al-Ghazali. Ya, maka tapi kalau hati kita bersih, ya hanya dengan menyebut asma Allah, maka si setan ini akan lari terbirit-birit. Ya, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 99, ya, bahwa setan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal. Nah, ya. Jadi setan itu tidak bisa mengganggu, ya. Atau si anjing lapar ini tidak akan bisa menjadikan kita mangsa, ya, atau santapannya, ya. Orang-orang siapa saja, yaitu orang-orang yang beriman dan bertawakal. Nah, ini ada 2 poin ya, iman dan tawakal. Ya, mangga ibu-ibu silakan. Iman itu apa, ya, tawakal itu seperti apa. Ini kalau dibahas sudah panjang banget. Ya. Nah, ini mungkin ya satu waktu ya kita bahas iman itu seperti apa, ya, wujudnya harus seperti apa orang beriman itu. Kemudian tawakal itu seperti apa, ya. Oke. Selanjutnya ya Ibu. Selanjutnya ayat ketiga ya Ibu-ibu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, ya, ada apa nih dengan malam? Kenapa kita harus berlindung dari kejahatan malam? Kita ketahui dulu apa itu makna al-ghasaq. Ya, ghasiqin teh apa gitu ya. Yang pertama adalah kegelapan malam. Ini kalau malam sudah gelap gitu ya, itu namanya al-ghasaq. Kemudian matahari telah tenggelam. Nah, ini menurut Imam Bukhari. Makna yang ketiga adalah bulan. Dan makna yang keempat adalah bintang. Nah, ya, keempat arti ini ya semuanya benar. Kenapa? Karena semuanya adalah indikator datangnya malam. Gitu ya. Semuanya datang malam. Bulan nggak akan ada kalau di siang hari, bulan adanya di malam hari. Bintang juga nggak akan ada di siang hari, adanya di malam hari. Matahari tenggelam itu berarti datangnya malam, ya. Waqab artinya masuk. Jadi malam, ya, malam apabila telah gelap gulita gitu ya. Wa min syarri, dan dari kejahatan ghasiqin, malam
idza waqab, apabila telah masuk, maksudnya telah gelap gulita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk ke bulan, ya, pada saat bersama Aisyah. Masya Allah ya, sensitif ya. Jadi apa namanya, ketika ingin menjelaskan suatu itu ya luar biasa lah pokoknya. Bayangin aja ya, malam-malam berdua gitu ya, kemudian tunjukkan itu bulan, kemudian sambil menjelaskan gitu ya apa maksudnya gitu. Beliau berkata, Aisyah, berlindunglah kamu kepada Allah dari kejahatan ini, karena dia adalah al-ghasiq apabila telah masuk, gitu ya. Nah, di sini disebutkan ya Aisyah gitu ya dengan lembut. Nah, Rasulullah itu hamba Allah yang paling lembut gitu ya. Sampai ke orang Yahudi juga beliau lembut gitu ya. Maksudnya dalam muamalah ya, dalam muamalah. Kemudian ke orang yang buta juga yang padahal selalu menghinanya ya, masih menyuapi gitu kan ya, sampai yang orang buta itu ketika Rasulullah SAW meninggal gitu ya, kita kemana yang nyuapin teh gitu ya, ternyata dilanjutkan oleh Abu Bakar. Terus kata orang yang buta ini, kok beda suapannya gitu kan ya, maksudnya kok beda, nggak selembut Rasulullah, maksudnya mungkin gitu ya. Ternyata dijelaskan bahwa yang suka menyuapi kamu itu sudah meninggal, dan itulah Rasulullah yang sering kamu hina, yang sering kamu caci, sering kamu maki gitu ya. Jadi apalagi kepada istrinya gitu ya, kepada yang mencaci makinya saja beliau lembut gitu kan, apalagi kepada istrinya. Luar biasa Rasulullah ini. Jadi rindu ya, rindu serindu-rindunya gitu. Waktu di pesantren itu saya di kelas 9 itu lagi membahas tentang hijrah Rasulullah SAW ke Madinah gitu. Kemudian bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab. Cuman judulnya itu. Kemudian saya ceritakan dulu, kalian tahu nggak tentang hijrah Rasulullah SAW? Dan memang kebanyakan anak-anak itu tidak mengenal Rasul gitu ya, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal sejarahnya, tidak mengenal bagaimana jalan hidupnya gitu. Dan saya bagaimana kalian akan cinta Rasulullah gitu, bagaimana kalian akan berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah kalau kalian tuh tidak tahu Rasulullah gitu kan ya. Kemudian ada kejadian ketika saya lagi bacain anak buku gitu ya tentang Taif ya, tentang bagaimana dakwah Rasulullah SAW di Taif gitu ya. Rasulullah SAW itu baru ditinggalkan istrinya Khadijah dan baru ditinggalkan pamannya Abu Thalib. Kemudian berdakwah sendirian ke Taif ya. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau hanya mendapatkan lemparan batu gitu ya. Sampai Jibril pun saking nggak tahannya, nggak kuatnya gitu ya, melihat Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu, Jibril turun ke bumi gitu, ya. Nah, kebayang ya, baru berduka gitu kan, kehilangan istri dan pamannya yang selama ini menyokong hidupnya, menyokong dakwahnya gitu ya, menyayanginya dengan setulus hati gitu. Kemudian menerima perlakuan seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu kan rumah beliau itu dikepung ya, rumah beliau itu dikepung oleh para pemuda ya. Dan pada saat itu beliau itu bukan di usia muda gitu. Beliau itu sekitar usia 52-an ya. Sekitar 52 tahun. 52 tahun itu kan sudah tua renta gitu ya. Maksudnya sudah tua. Nah, beliau kan usianya sampai 63 tahun. Di 52 tahun beliau rumahnya dikepung ya, dikepung oleh para pemuda yang ingin membunuh Rasul. Dan cara membunuhnya itu bukan cara membunuh dengan benda tajam, tidak. Tapi cara membunuhnya itu apa? Dikeroyok ya. Mereka merencanakan itu untuk mengeroyok Rasul. Bayangkan puluhan pemuda dengan badan yang kuat, pemuda-pemuda terpilih ya, dengan badan yang kuat gitu ya, dengan kebencian yang luar biasa. Mungkin ya seperti anjing lapar itu ya, akan mengeroyok Rasulullah SAW yang usianya 52 tahun. Begitu kejinya mereka gitu, dan begitu besarnya pengorbanan Rasulullah SAW untuk agama ini. Makanya pantas saja ketika orang-orang yang melaksanakan umroh ya, ketika
melewati makam Rasulullah SAW itu mereka menangis. Kenapa ya? Memang cintanya, sangat cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ingat bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW, gitu ya. Tapi sayang sekali anak-anak zaman sekarang kurang sekali diberikan edukasi tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupannya, ya. Sehingga ketika ditanya ini Rasul nggak tahu gitu. Terus gimana kamu mau cinta Rasul gitu kan ya? Terus kapan kamu mau mendapatkan ini, mendapatkan pengetahuan ini kalau tidak sekarang? Hanya tidak heran ketika misalnya anak-anak muda sekarang yang ngefans ke orang-orang yang ya tidak sejalan dengan Islam gitu kan ya. Oke. Nah, dari Aisyah ya ke situ. Aisyah, berlindunglah kamu kepada Allah dari kejahatan ini gitu ya. Karena dia adalah al-ghasib apabila telah masuk. Maksudnya kejahatan ini itu apa? Kejahatan malam. Ya, kejahatan malam. Hal itu karena munculnya bulan sebagai indikasi masuknya malam. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata al-ghasib ya, berbentuk nakiroh. Jadi bukan wa min syarril ghasib. Ya, tidak pakai al, tapi pakainya tanwin, ghasiqin, itu berbentuk nakiroh atau umum, ya, malam secara umum, gitu kan? Yang berarti sebagian. Jadi tanwin, ghasiqin, tanwinnya itu ada sebagian malam saja, ya, tidak seluruh malam, ya, tidak seluruh malam, tapi sebagian saja. Karena tidak semua waktu malam itu mengandung kejahatan, tapi hanya sebagian saja, ya. Kan ketika sepertiga malam terakhir ya Allah turun ke bumi gitu kan, itu berarti ada keberkahan, ada kemuliaan begitu kan ya, seperti itu. Kayaknya kan malam itu dibagi tiga, ada sepertiga pertama, ada sepertiga kedua, ada sepertiga ketiga terakhir gitu kan ya. Nah, maka Rasulullah SAW itu kan selalu tidur ya, selalu tidur ketika sudah sholat isya beliau langsung istirahat kan. Itu mengindikasikan ya bahwa mungkin di saat itulah gitu ya. Di saat itulah kejahatan itu mulai beraksi gitu ya. Adapun di sepertiga malam terakhir ya, itu kita dianjurkan untuk bangun ya, untuk beribadah kepada Allah begitu. Karena jika yang dimaksud semuanya pada dasarnya malam dan bulan itu adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya gitu ya. Makanya kan Allah banyak bersumpah dengan malam ya. Walaili idza yaghsha, ya, demi malam apabila telah gelap gulita gitu kan. Apabila telah gelap gitu, demi malam. Otomatis ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, di situ ada manfaat yang luar biasa di malam itu. Makanya kan malam itu waktunya istirahat ya. Apa tuh ayatnya ya? Surat An-Naba tuh saya lupa ya. Itu malam itu bahasa ya istilahnya. Iya, benar ya. Malam itu seperti pakaian gitu kan ya, melindungi kita gitu. Karena memang apalagi ini di sini banyak dokter nih. Banyak dokter, pasti banyak sekali riset-riset yang menjelaskan tentang manfaat malam ya, manfaat malam untuk tubuh gitu ya, bagaimana tubuh bisa meriset kembali ya dan membunuh racun-racun ya di dalam tubuhnya gitu kan, itu di waktu malam ya, di waktu manusia beristirahat. Makanya kata Allah malam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, maka di sini kita harus gali kenapa malam ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah. Ya, wa min ayatihi manamukum bil laili, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah malam itu sebagai waktu tidur. Kenapa nih begitu? Kan ya? Kenapa nih? Oke. Dari kejahatan yang akan ada dan nampak di malam hari ketika sudah gelap gulita. Ini maka terakhir ya pembahasan di ayat ini. Saya belum ngetik sebentar. Oke, bentar. Tahu minggu ini teh rada sibuk. Nggak tahu sibuk. Jadi belum selesai materinya.
belum diketik. Oke, ini nih. Dianjurkan menutup pintu, jendela, dan wadah-wadah di malam hari. Ya. Makanya ya orang tua dulu mah kendi-kendi teh suka ditutup ya. Makanan juga ada tutup sajinya gitu ya. Apa-apa tuh ditutup, jendela tutup, ini tutup begitu ya orang tua dulu tuh ya. Ternyata Masya Allah. Ini ada hadis, saya bacakan itu hadisnya. Terdapat hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kana junhul laili au amsaitum fakuffu sibyanakum." Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Ya, karena ketika itu setan sedang bertebaran. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum. Ya, jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka. Sesaat dari waktu malam setelah isya. Wa aghliqul abwaba, nah gitu. Tutuplah pintu. Ya, pintu-pintu ditutup. Wadhkurusmallahi, ya, dan berzikirlah kepada Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mutlaqan. Karena setan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Wa auku qirabakum wadhkurusmallahi. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian. Ya, dan berzikirlah kepada Allah. Oh, ini wa khamiru aniyatikum wadhkurusmallah gitu ya. Ya. Walaupun, nah ini ada yang walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya ya. Wa atfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ya ketika malam menjelang ya, ketika maghrib berarti ya, ketika maghrib tutup jendela ya, tutup pintu, kemudian tutup wadah-wadah yang terbuka gitu ya, kemudian anak-anak tahan gitu ya, tahan di rumah gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar anak-anak mungkin jarang main gitu ya. Kalau di sini nih di Tasik ya, di Tasik di sekitar saya ini anak-anak itu kalau tidak difasilitasi ngaji, kalau tidak difasilitasi ngaji maghrib ya mereka berkeliaran maghrib itu main gitu ya, main sampai lupa sholat juga gitu ya. Oke. Kenapa gitu kan tadi ya? Kenapa? Nah, ini dari kata Ibnu Abdil Bar ya. Ibnu Abdil Bar mengatakan dalam hadis ini perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari ya. Sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Ya, kemudian Ibnu Battal juga mengatakan Nabi SAW memerintahkan untuk menutup pintu-pintu ketika malam hari karena mengkhawatirkan tersebarnya jin akan membuat orang kesurupan atau menimbulkan ketakutan dan gangguan pada kaum mukminun. Makanya saya pernah juga mendengarkan shotnya ini siapa Ustaz Khalid Basalamah gitu ya. Gelas gitu ya, kalau misalnya kita minum gitu ya, gelasnya terbuka gitu, udah bangun tidur tuh minum, gelasnya terbuka gitu kan ya. Nah, kenapa katanya suka ada penyakit-penyakit aneh ya, yang secara medis sebenarnya orang ini sehat ya, tapi kok dia seperti yang sakit ya. Mungkin itu disebabkan oleh bejana ya, oleh bejana yang tidak tertutup ya, atau misalnya makanan yang tidak ditutup gitu ya, dan makanan yang tidak ditutup seperti itu. Nah, maka di sini ya, nah ini ya, bagaimana caranya ya agar setan tidak masuk ke rumah kita ya. Ini ada Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini mengandung sejumlah ajaran kebaikan serta adab-adab yang mengumpulkan maslahat dunia dan akhirat. Nah, oke.
Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan adab-adab sebagai sebab agar terhindarnya dari gangguan setan. Allah Azza wa Jalla menjadikan hal ini sebagai sebab agar terhindar dari gangguan setan. Maka setan tidak mampu membuka penutup wadah makan dan minum, tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat mengganggu anak kecil dan selainnya jika sebab-sebab itu dilakukan. Ya. Nah, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih bahwa jika seorang hamba membaca basmalah ketika masuk ke rumahnya, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam untukku. Ya, maksudnya mereka mengatakan kita tidak memiliki kekuatan untuk bermalam di rumah mereka. Ya, jadi ketika kita masuk ke rumah, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu. Maka dari situ kemudian kan kita biasanya langsung nutup pintu gitu ya. Nah, kata setan, kita nggak bisa bermalam di rumah ini, kita nggak bisa ganggu nih penghuni rumah ini nih, ya kita nggak bisa berbisik nih ke penghuni rumah ini. Nah seperti itu ya. Ini pelajaran untuk kita ya. Dan jadi kalau masuk rumah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah akan tetapi misalnya ketika kita harus gitu ya dalam keadaan darurat ya harus membuka pintu, misalnya ada tamu atau apa gitu kan ya, membuka pintu ya buka pintu, atau misalnya ketika udara sangat panas gitu ya, apalagi mungkin kalau di Jakarta gitu ya udaranya sangat panas gitu kan, maka kita boleh membuka jendela ya. Tapi pernah nih ya, ini saya sedikit bercerita dulu pernah, belum lama sih ya, sekitar beberapa bulan ke belakang gitu saya pernah, karena udaranya panas banget gitu ya, dan saya pun nggak mau pakai kipas ya. Terus saya bukalah jendela gitu kan, dan tidur gitu ya, tidur dalam keadaan jendela terbuka karena memang panas gitu. Padahal sudah berdoa ya, tapi saya mimpi luar biasa menakutkan gitu ya. Padahal di mimpi itu juga saya berdoa lagi gitu ya, jadi kayak setengah sadar gitu. Di mimpi juga saya berdoa lagi gitu. Tapi kok semakin dahsyat gitu ya, semakin dahsyat mimpinya semakin dahsyat. Terus saya terbangun gitu ya. Lalu kata suami saya, kenapa kok? Gitu ya. Kayak diserang apa gitu ya, diserang. Ya, aduh, mimpinya parah gitu ya, mimpi buruk banget gitu. Udah berdoa, bahkan di mimpi pun berdoa lagi gitu. Takutnya lupa gitu. Ternyata mungkin ini nih jendela terbuka. Terus pas saya udah tutup aja jendela yang ditutup jendela, dan alhamdulillah tidak mimpi lagi ya, tidak mimpi buruk lagi gitu ya. Kemudian ketika tidur pun di sini di hadisnya kan matikanlah lampu-lampunya gitu ya. Jadi ketika malam itu lampu juga harus dimatikan ya, harus dimatikan. Kenapa ya? Karena di sini dijelaskan seperti binatang-binatang kecil itu bisa menghembuskan api gitu ya, sehingga ada kebakaran ini itu gitu ya. Maka ini diantara adab ketika malam ya, menutup pintu, menutup jendela, kemudian ketika kita masuk ke rumah membaca basmalah gitu ya, kemudian mematikan lampu ya, mematikan lampu ketika tidur. Makanya luar biasa ya syariat berdoa ya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh gitu ya, ketika akan tidur itu luar biasa. Ya, bahkan kan tadi kan seperti kata saya bilang ya, nyamuk pun gitu ya bisa menyebabkan DBD itu kan ya, meskipun ya itu misalnya udah takdir saya sakit ya, tapi kan kita mencoba untuk melindungi diri kita dari gangguan makhluk ya termasuk hewan tadi, begitu Ibu ya. Itu saja mungkin untuk hari ini, sudah 6:30 juga ya. Ternyata insya Allah dan nanti dilanjut untuk ayat keempat dan ayat kelimanya ya. Mudah-mudahan, saya juga sebenarnya pengen tahu ini tes sihir ya. Karena di ayat keempat ini nanti menjelaskan tentang sihir ya, tentang wanita-wanita penyihir gitu ya. Makanya kenapa ya benar ya yang penyihir itu kan wanita gitu ya, yang ada bola itu. Nah, itu kan wanita gitu. Karena yang disebutkan di Al-Quran juga wanita-wanita penyihir gitu. Kenapa gitu ya? Saya juga penasaran ya. Kemudian bagaimana sih praktek sihir itu? Ya, jadi ini harus
mendalami materinya dulu ya Ibu. Saya cari dulu ya, karena saya juga penasaran. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, diberikan semangat juga ya untuk terus mempelajari Al-Quran ini, karena Masya Allah ya, luar biasa menyenangkannya ketika kita udah tahu ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, ternyata selama ini saya salah gitu kan, seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ini ya. Dan terima kasih atas izinnya untuk di-share di YouTube gitu ya, untuk diupload di YouTube. Mudah-mudahan dengan wasilah ini menjadi jariah untuk kita semua ibu-ibu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan kalau ada yang mau tilawah gitu ya, silakan ditulis saja di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.